berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Ayat 11 silakan. Maka sekarang selesailah juga pelaksanaannya itu, hendaknya pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebankan bukanlah supaya orang-orang lain, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ayat 15 kita baca bersama 2-3. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, teks yang barusan kita baca ini berada dalam konteks ketika jemaat gereja lokal di kota Korintus sudah memulai pengumpulan bantuan keuangan untuk orang-orang Kristen yang ada di kota Yerusalem, saudara. Jadi konteksnya pada waktu itu orang-orang Kristen di kota Yerusalem itu sedang menghadapi financial problem. Mereka sedang menghadapi masalah secara keuangan. Sangat banyak kemiskinan di sana pada waktu itu. Jadi Rasul Paulus itu memobilisasi, menggerakkan jemaat-jemaat yang ia layani di semua tempat untuk membantu secara keuangan, membantu jemaat di kota Yerusalem, saudara ya. Jadi kira-kira Paulus ngomong begini nih, hai jemaat-jemaat gitu ya, kalian semua dulu sudah diberkati secara rohani oleh gereja di Yerusalem, karena Injil mulai dari Yerusalem, gereja mula-mula lahir di Yerusalem. Nah sekarang sudah waktunya untuk kalian belajar memberkati mereka secara keuangan, karena mereka saat ini sedang berada dalam kemiskinan. Kira-kira gitulah perkataan Rasul Paulus. Dan perkataan Paulus ini direspon secara baik oleh jemaat Korintus, saudara ya. Jadi jemaat di Korintus ini mereka mulai mengumpulkan bantuan keuangan untuk menolong jemaat di Yerusalem, itu konteksnya. Tapi tampaknya mereka belum menyelesaikannya gitu. Jadi kayak on off gitu. Jadi kayak lagi redup. Jadi udah mulai tapi belum sampai menyelesaikan. Nah, jadi Paulus itu menulis surat 2 Timotius khususnya pasal 8 dan pasal 9, ya ini konteksnya. Itu untuk memotivasi ya atau untuk mendorong jemaat Korintus yang mulai on off itu ya, supaya mereka menyelesaikan bantuan secara keuangan itu sampai selesai gitu ya. Jadi supaya selesai secara penuh begitu. Nah, saudara, saya tertarik dengan kalimat Rasul Paulus di ayat 10 ya. Paulus tulis begini, inilah pendapatku. Jadi ini bukan sebuah paksaan ya, memberi secara keuangan ini bukan sebuah paksaan. Kalau saudara tahu, inilah prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lakukanlah segala sesuatu dengan kasih, ya. Dan kasih itu bukan terpaksa, ya. Kasih itu bukan terpaksa. Itu esensi dari perjanjian baru, ya. Setelah Kristus menggenapi hukum Taurat, maka kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan kasih, bukan berdasarkan tekanan, ancaman, atau paksaan. Makanya Paulus menggunakan kata inilah pendapatku, ya, inilah pendapatku yang mungkin berfaedah bagi kamu. Nah sebenarnya dalam bahasa Yunaninya tuh nggak ada kata mungkin. Saya nggak tahu kenapa lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata mungkin ya. Sebetulnya nggak ada. Jadi sebetulnya inilah pendapatku tentang hal itu yang berfaedah bagi kamu gitu. Jadi Rasul Paulus bilang memberi secara keuangan itu berfaedah bagi kerohanian jemaat di Korintus. Nah saya tertarik dengan kata berfaedah saudara ya, itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata sumpero. Nah sumpero itu bisa diterjemahkan dengan membangun. Katakan membangun, 2, 3, membangun. Jadi pendapat Paulus untuk jemaat di Korintus itu belajar memberi secara keuangan,
itu merupakan sesuatu yang membangun kerohanian mereka di dalam Tuhan. Sesuatu yang membangun kerohanian mereka. Nah, ini sebuah prinsip penting, saudara perlu catat. Memberi secara keuangan itu membangun kerohanian saudara. Amin. Bilang kanan kiri, memberi secara keuangan itu membangun kerohanian kamu loh, gitu. Amin. Kalau saudara mau dewasa secara rohani, berapa banyak dari saudara yang mau dewasa secara rohani? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi? Ya, kita mau hidup kita terus bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Amin. Nah, salah satu cara untuk saudara bisa menjadi dewasa secara rohani adalah saudara harus belajar memberi secara keuangan, saudara. Kenapa? Karena dengan kita memberi secara keuangan itu akan membebaskan kita dari belenggu cinta akan uang. Ya, 1 Timotius pasal 6 ayat 10 kita baca yuk 2-3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Love of money is the root of all kinds of evil. Ya, jadi kenapa Paulus mengajarkan gitu ya, mendorong jemaat Korintus untuk memberi secara keuangan supaya mereka dibebaskan dari belenggu atau ikatan yang namanya cinta akan uang. Karena cinta akan uang itu adalah akar segala kejahatan. Dan kita harus mengakui, dan ini bukan hal yang mudah saudara ya. Kita melihat di sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri juga kadang tergoda ya untuk menyimpang dari iman. Kita tergoda untuk mendapatkan uang yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Halo, kadang-kadang kita lihat itu ada di sekitar kita atau mungkin kita juga pernah digoda untuk mendapatkan uang dengan cara yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, yang bertentangan dengan prinsip iman Kristen, saudara ya, betul ya. Kadang-kadang kita juga terstimulasi ya oleh godaan-godaan itu, saudara. Dan memang kita harus mengakui ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kalau kita belajar memberi secara keuangan, saudara, maka itu adalah sebuah bentuk disiplin rohani. Katakan disiplin rohani, disiplin rohani, disiplin hati. Makanya saya kasih judul disiplin hati. Hati ini perlu didisiplin, saudara. Nah, salah satu cara untuk mendisiplin hati kita supaya kita bisa tetap mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, salah satu caranya adalah saudara harus latihan memberi secara keuangan. Saya pakai kata latihan, karena sekali lagi ini tidak terjadi secara otomatis. Tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Ini sebuah latihan yang harus kita kerjakan terus-menerus, saudara. Untuk kita betul-betul bebas dari belenggu cinta akan uang, saudara ya. Dari berhala-berhala yang ada di hati kita, saudara. Nah, karena apa? Karena Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 6 ayat 21, yuk kita baca yuk ya, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini yang bilang Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus berkata bahwa uang, harta, kekayaan ya, itu bicara sikap hati. Bahasa Inggrisnya tuh desires of your heart. Jadi begini saudara, cara kita mendapatkan uang, cara kita mengelola uang, cara kita membelanjakan uang, cara kita memakai uang, itu semua menunjukkan kondisi hati kita yang sebenarnya. Ya, jadi kita bisa tahu sebetulnya kondisi hati kita dan kerohanian kita dari apa? Dari cara kita mengelola keuangan. Dari cara kita memakai uang, dari cara kita membelanjakan uang. Di situ ketahuan saudara, kondisi hati kita yang sebenarnya atau kondisi kerohanian kita yang sebenarnya. Nah itu sebabnya sepanjang bulan ini kita akan banyak bicara soal memberi sebagai gaya hidup. Dan secara spesifik kita mau bicara soal financial, soal keuangan. Karena ini merupakan sesuatu yang penting. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah sekarang kita kembali lagi ke 2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai 15. Saya mau share 2 prinsip kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sih firman Tuhan mengajarkan? Prinsip apa yang bisa kita pelajari tentang memberi secara keuangan ya. Siapkan catatan saudara ya. Prinsip yang pertama adalah prinsip yang namanya kerelaan. Katakan kerelaan. 2, 3. Kerelaan.
Ya, saya baca sekali lagi, inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan, perhatikan, kerelaanmu. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi ini prinsip pertama dalam memberi, saudara ya, yaitu kerelaan hati. Dan dalam teks ini Rasul Paulus itu mengapresiasi sikap hati dari jemaat Korintus. Jadi Rasul Paulus itu memberikan pujian ya, atau memberikan penghargaan, memberikan apresiasi. Kenapa? Karena jemaat di Korintus itu memberi bukan berdasarkan paksaan, bukan berdasarkan tekanan, bukan berdasarkan ancaman, bukan. Tapi jemaat di Korintus itu memberi secara keuangan berdasarkan kerelaan, ketulusan hati mereka. Dan itu prinsip yang penting, amin. Tuhan gak mau kita memberi karena terpaksa. Tuhan gak mau kita memberi karena kita ada dalam tekanan atau ada dalam ancaman. Tidak, ya. Tuhan mau kita merdeka dari segala bentuk intimidasi, amin. Sebab di dalam Kristus tidak lagi ada penghukuman, amin saudara. Jadi lakukanlah semua dengan kerelaan. Kalau gak rela ya gak usah, saudara ya. Kalau memang hatimu tidak tulus, hatimu tidak rela, it's okay. Belum waktunya untuk bertumbuh dewasa berarti, nggak apa-apa. Itu memang butuh waktu ya, take your time, ambil waktu, tapi jangan lama-lama ya. Karena Tuhan Yesus sudah mau datang dan dia mau menikah dengan mempelai yang dewasa. Jadi saudara harus segera ambil keputusan lagi untuk upgrade diri saudara menjadi bertumbuh dalam Tuhan. Nah saudara, berdasarkan ayat ini kita bisa melihat Rasul Paulus mengapresiasi. Dan dalam bahasa Inggris, kalau saudara punya terjemahan dalam bahasa Inggris, saudara ya, kata kerelaan di sini saya nggak cantumkan di PPT ya, tapi saudara bisa lihat di banyak terjemahan bahasa Inggris seperti English Standard Version, King James Version, ya ada RSV, NASB, itu mereka menggunakan kata readiness. Jadi jemaat di Korintus ini tuh rela di sini maksudnya mereka tuh emang siap gitu loh. Mereka siap, ready. Bahkan di NIV saudara pakai kata eager willingness. Jadi mereka semangat gitu dalam memberi. Ya mereka semangat dalam memberi, sukacita gitu loh. Memberi itu dengan sukacita, dengan rela hati saudara. Dan menurut saya ini selaras dengan apa yang Paulus tulis di 2 Korintus 9 ayat 7. Yuk kita baca bersama ya, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, ya eager willingness itu. Kalau NIV tadi di ayat 11 itu, jadi dengan semangat, dengan sukacita. Nah ini konsep yang penting sekali saudara. Ada sebuah quotes yang berkata pemberian itu tidak dimulai dari kondisi keuangan, tapi dimulai dari kondisi hati seseorang. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada ya. Ada banyak orang selalu, enggak selalu sih, mayoritas ngomong nanti deh saya memberi kalau saya udah kaya ya, kalau saya udah punya penghasilan sendiri. Sekarang kan saya masih dikasih orang tua, masih student ya. Jadi nantilah kalau saya udah punya penghasilan sendiri, kalau gaji saya sudah sekian, saya akan memberi. Saudara, percayalah sampai kapanpun saudara gak akan pernah memberi saudara. Karena orang makin kaya itu makin susah untuk memberi. Kalau dari hal-hal kecil aja saudara udah gak mau, nanti hal-hal yang besar saudara lebih susah lagi. Karena ini sebuah latihan. Ya latihan itu semua harus dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Ya dari hal-hal yang sederhana. Karena sekali lagi Tuhan tidak mempersoalkan nominalnya. Tuhan tidak mempersoalkan nominalnya. Firman Tuhan lihat di ayat 11 ya saya baca ya. Lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Oke, lakukanlah, diulang lagi di ayat 12. Lakukanlah pemberianmu itu berdasarkan, perhatikan diulang lagi sama Paulus. Apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu, begitu. Jadi dari sini kita lihat apa sih yang diajarkan dengan kalimat apa yang ada padamu. Maksudnya adalah, ini firman Tuhan ya, mengajarkan kepada kita untuk kita memberi sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Dan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup setiap orang itu beda-beda. Halo, betul? Iya.
Jadi kita nggak usah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena memang beda dan tanggung jawabnya juga beda-beda, saudara ya. Itu sebabnya berilah sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Ini bukan masalah jumlah ya. Ini bukan masalah jumlah besar, Tuhan berkenan. Kalau jumlah kecil, Tuhan tidak berkenan. Bukan, sama sekali tidak bicara soal nominal, saudara ya. Tapi ini bicara mengenai persentasi, sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Karena coba saudara perhatikan ini sebuah kisah yang unik sih menurut saya. Markus 12 ayat 41 sampai 44, saya baca ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, perhatikan kalimat Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44, kita baca bersama 2, 3. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Nah saudara, ini menurut saya kisah yang unik ya. Kalau saya bilang ini unik saudara. Karena, ya sekali lagi saya mau jelasin dulu konteksnya ya. Pada zaman itu 2 peser itu bicara tentang 2 mata uang yang paling kecil ya, 2 koin lah kira-kira. Jadi sebenarnya secara nominal tentu orang-orang kaya itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar memberikan persembahan keuangan gitu loh. Secara nominal nih, secara ukuran. Orang-orang kaya itu ngasih lebih banyak saudara daripada janda miskin. Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang, no, janda miskin ini memberi lebih banyak? Kan bingung ya. Padahal 2 koin itu tuh nilai mata uang yang paling kecil saudara. Ya, tentu kita bingung kan kenapa Tuhan Yesus bilang. Nah sekali lagi karena Tuhan Yesus gak mempersoalkan nominalnya. Karena kalau dipersoalkan nominalnya siapa yang menang? Orang-orang kaya dong yang menang. Halo, betul? Karena mereka memberi jauh lebih banyak daripada si janda miskin ini. Betul gak saudara? Iya kan? Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang janda miskin ini loh yang memberi lebih banyak daripada persembahan orang-orang kaya. Kenapa? Ayat 44, sebab orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Sedangkan janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya saudara. Wah ini menurut saya pelajaran dalam ya saudara ya. Sekali lagi Tuhan itu ngelihat bukan apa yang di permukaan. Tuhan lihat bukan apa yang kelihatan secara fisik, kelihatan secara materi, kelihatan kalau kita kan ngelihatnya yang kelihatan ya, kita nggak mampu soalnya melihat yang nggak kelihatan saudara ya, kita ngelihatnya yang kelihatan saudara. Nah tapi kalau Yesus dia adalah Tuhan yang melihat jauh di kedalaman hati ya, jadi Yesus itu selalu melihat sikap hati itu jauh lebih penting daripada penampilan lahiriah ya, daripada apa yang kelihatan di depan mata saudara. Jadi orang-orang kaya itu memang betul secara nominal mereka memberi jauh lebih banyak. Tapi dibandingkan dengan jumlah uang yang mereka miliki, maka uang yang mereka persembahkan kepada Tuhan itu enggak ada artinya saudara. Karena hidup mereka itu masih dikendalikan, dikontrol oleh uang yang mereka miliki saudara. Yang jumlahnya itu jauh lebih banyak dari yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Sedangkan janda ini saudara, janda miskin ini enggak mau hidupnya dikontrol oleh uang. Janda miskin ini enggak mau hidupnya dikendalikan oleh uang. Janda miskin ini enggak mau cinta uang. Dia maunya cinta Tuhan. Itu sebabnya dia mempercayakan kendali hidupnya kepada Tuhan. Ia mempersembahkan, dia mempercayakan hidup dan masa depannya dalam pimpinan Tuhan. Kalau boleh pakai nyanyian, kira-kira mungkin janda miskin nyanyinya gini. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Jadi dia serahkan kendali hidupnya kepada Tuhan supaya Tuhanlah yang memimpin hidup dan masa depannya. Sekali lagi ini enggak bicara nominal uang ya, tapi ini bicara sikap hati saudara secara pribadi kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita belajar dari sejak muda, bahkan sebelum kita bekerja dan mendapatkan gaji atau kita bisnis dan mendapatkan keuntungan yang besar,
Ya, kita nggak nunggu sampai nanti itu terjadi, tapi dari sejak muda saudara dipercayakan berapa uang jajan dan saudara sudah belajar untuk mengelola, setia dalam memberi, saudara nggak hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara nggak mikir untung rugi dengan Tuhan, saudara memberi dengan tulus dan sukacita, maka sebenarnya saudara itu adalah masa persiapan. Tuhan sedang mempersiapkan saudara, kalau saudara bisa mengelola hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada saudara hal-hal yang besar untuk hidup saudara di masa depan. Ada ayatnya nggak Ko Dedi? Ada. Lukas pasal 16 ayat 10 ini ayat terkenal dan seringkali digunakan di luar konteks ya. Karena ini sebenarnya konteksnya tentang financial. Ini konteksnya tentang keuangan. Karena kalau sudah baca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus itu lagi bicara tentang bendahara yang tidak jujur. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Tapi saya lagi nggak mau bahas perumpamaan itu, cukup rumit itu perumpamaan saudara ya. Tapi ini konteksnya sedang bicara soal finance, soal keuangan. Yesus berkata begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Yuk baca bersama, 2, 3. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi menurut saya ini menarik, sekali lagi ini konteksnya tentang perumpamaan keuangan, perumpamaan bendahara yang tidak jujur saudara ya. Jadi menurut Tuhan Yesus itu bagaimana kita berurusan dengan uang, dealing with money, bagaimana kita berurusan dengan keuangan, bagaimana kita mengelola keuangan, bagi Tuhan Yesus ya, bagi Tuhan Yesus itu adalah perkara kecil. Wah, kaget ya. Bagi Yesus cara kita mengelola keuangan itu adalah perkara kecil. Nah kalau dengan perkara kecil aja kita nggak bertanggung jawab, kalau dalam perkara kecil aja kita nggak setia, dalam hal mengurus keuangan yang Tuhan percayakan, ingat saya selalu katakan di jemaat, saya ingatkan terus prinsip stewardship ya, bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu adalah milik Tuhan, katakan amin. Milik Tuhan yang dipercayakan kepada saudara untuk saudara kelola dengan benar, saudara kelola dengan bijaksana, ya. Dan pada akhirnya nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua resources atau kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita selama di dunia ini, termasuk dalam hal keuangan, saudara. Nah, itu sebabnya ini ada sebuah quotes yang menarik ya. If stewardship is a sign of a redeemed life, then Christian will by their new natures want to give. Over time, compassionate and generous use of their resources will become an integral part of their Christian lives. Ya kira-kira bahasa Indonesianya, jika mengelola uang dengan benar merupakan bukti dari hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan, maka orang Kristen pada hakikatnya yang baru akan memberi. Memberi akan menjadi hakikat yang baru bagi setiap orang yang ditebus. Dengan berjalannya waktu, menggunakan uang dengan kasih dan kemurahan hati menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Kristen. Itu akan menjadi sukacita kita, bagian yang menyatu di hati kita gitu. Ya, bagian yang menyatu, bagian yang terintegrasi dengan kehidupan kita. Ini prinsip pertama yang Alkitab ajarkan tentang memberi. Berilah dengan kerelaan hati. Amin, saudara. Yang kedua, yang terakhir, haleluya. Yang terakhir, prinsip yang bernama keseimbangan. Yuk katakan keseimbangan, 2, 3. Keseimbangan. Nah, saudara kita kembali lagi ke 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15 ya, saya baca secara cepat ya. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Diulang lagi sama Paulus, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, jadi saudara, teks ini menjelaskan bahwa pemberian jemaat di Korintus itu merupakan sebuah upaya untuk menghadirkan keseimbangan dalam tubuh Kristus, ya, keseimbangan dalam gereja Tuhan. Nah, saudara, kata keseimbangan di sini ada 2 arti.
berdasarkan ayat ini saudara ya. Arti yang pertama itu ada di ayat 14. Keseimbangan itu artinya saling mencukupkan kekurangan. Ini perhati nih, mencukupkan kekurangan ya. Jadi yang dimaksud seimbang di sini saudara bukan sama rata ya, seperti yang diajarkan komunis. Bukan saudara ya, bukan sama-sama kaya, sama-sama miskin begitu. Enggak saudara, ini bukan prinsip sama rata seperti yang diajarkan oleh komunisme. Tetapi prinsip keseimbangan yang diajarkan adalah prinsip siapapun yang punya kelebihan mencukupkan kekurangan orang lain sehingga terjadi keseimbangan. Jadi Alkitab tidak mengajarkan kita untuk menjadi miskin supaya orang lain jadi kaya gitu ya. Bukan saudara ya, bukan prinsip seperti itu. Itu mah prinsip yang tidak seimbang justru ya kalau seperti itu saudara. Nah jadi inti atau targetnya yang firman Tuhan ajarkan adalah supaya orang lain itu tidak kekurangan. Dan supaya kelak orang yang kita bantu itu juga bisa jadi pemberi buat orang lain. Ya, jadi ini sebuah prinsip yang penting sekalipun ini tidak mutlak ya. Kalau menurut saya ini tidak mutlak. Ini pendapat saya seperti Paulus, inilah pendapatku. Jadi ini pendapat saya. Jadi kita memberi itu bukan supaya orang lain terus bergantung kepada kita, ya, bukan supaya orang lain terus seumur hidupnya bergantung terus sama kita. Itu nggak sehat sebetulnya, ya, nggak sehat. Tetapi kita memberi supaya kelak orang itu juga belajar untuk menjadi pemberi. Diberkati supaya menjadi berkat. Diberi supaya menjadi pemberi. Nggak ada yang amin nih. Lebih bahagia memberi daripada menerima ya saudara. Saya tahu ini konsep susah ya karena betul ini memang kita ini sudah di istilahnya ya, kita ini sejak lahir berada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa begitu saudara ya. Jadi kecenderungan atau natur berdosa itu kan selalu mengambil sebanyak mungkin ya, memanfaatkan sebanyak mungkin, menerima prinsip ekonomi kan itu ya. Mendapatkan keuntungan, it's okay saudara yang bisnis, saudara mau mendapatkan keuntungan itu baik ya, tidak salah saudara ya. Asalkan cara saudara itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, enggak masalah. Saudara orang Kristen boleh enggak kaya? Boleh dong, karena yang jadi masalah kan bukan banyak uang akar segala kejahatan, bukan, tapi cinta uang. Jadi bukan berarti kalau orang miskin pasti berkenan kepada Tuhan, orang kaya pasti tidak berkenan kepada Tuhan, enggak. Tuhan enggak lihat banyak atau sedikitnya uang ya, tapi yang Tuhan lihat adalah sikap hati kita saudara ya. Yang Tuhan lihat adalah the desires of your heart, saudara. Itu yang menjadi penekanan, itu yang menjadi poin, saudara ya. Jadi saudara boleh aja kaya raya selama saudara menggunakannya saudara mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Boleh saudara mau bisnis, mendapatkan keuntungan, wajar dong. Saudara bekerja, mendapatkan penghasilan, itu wajar. Saudara berharap kenaikan gaji, jumlah yang besar, itu juga wajar. Selama itu semua tidak menyimpang dari iman, tidak menyimpang dari kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Ya, tetapi Alkitab mengajarkan supaya kita tidak hanya memperkaya diri kita sendiri saja, tapi belajarlah untuk memperhatikan juga kepentingan orang lain ya. Coba perhatikan juga orang-orang yang membutuhkan ya, dan pastikan mereka juga boleh mengalami blessing seperti kita mengalami blessing. Yang kedua, saudara, saya nggak catat. Yang kedua, kata keseimbangan itu dijelaskan di ayat 15, supaya masing-masing memiliki sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, di sini ada kata seperti ada tertulis. Nah, ini jadi Rasul Paulus ini sedang mengutip, saudara ya. Mengutip ayat di perjanjian lama, yaitu ini yang tertulisnya nih. Keluaran 16 ayat 18. Ini yang dikutip oleh Rasul Paulus. Saya baca ya, ketika mereka memakannya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Nah saudara, ini konteksnya adalah ketika Tuhan memelihara bangsa Israel dengan memberikan roti mana
di padang gurun. Ini konteksnya ya. Jadi Tuhan memberikan roti mana kepada bangsa Israel dan setiap kali orang Israel itu menimbang roti mana yang mereka terima, maka jumlahnya itu selalu sesuai dengan jumlah orang yang ada di rumah tangga masing-masing orang yang menerimanya. Jadi masing-masing orang itu tercukupi kebutuhannya. Itu seperti itu konteksnya. Kebutuhan masing-masing orang tercukupi. Inilah pengertian kedua dari keseimbangan. Supaya kebutuhan masing-masing orang tercukupi. Amin, saudara. Ya, memang firman Tuhan mengajarkan dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus juga mengajarkan berikanlah kami makanan dan minuman yang secukupnya, saudara ya, yang secukupnya. Dan memang kata cukup itu butuh self control. Kata cukup itu perlu penguasaan diri. Makanya judul khotbah saya tadi disiplin hati. Ini bukan hal yang mudah. Saya khotbahkan ini juga, saya bukan berarti sudah merdeka secara keuangan ya, secara penuh. Atau saya mengalami kemerdekaan dari bentuk kekhawatiran, kegelisahan, enggak juga. Tapi saya juga lagi belajar. Dari tadi saya pakai kata belajar ya. Belajar, memberi secara keuangan itu sebuah proses pembelajaran. Itu proses belajar saudara, enggak terjadi secara otomatis kok dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita sama-sama belajar. Saya juga sedang dalam proses belajar supaya kita bisa, nah ini dia saudara, 2 Korintus 9 ayat 8. Yuk kita baca bersama 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam apa? Pelbagai kebajikan. Jadi kalau untuk diri kita sendiri Tuhan bilang cukup aja ya. Kalau untuk diri kita sendiri Tuhan berkata belajarlah memiliki rasa cukup. Oke. Tapi kalau untuk kebajikan, kalau untuk menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan bilang berkelebihan. Jadi Tuhan mau kita kaya. Kaya dalam apa? Kaya dalam kemurahan hati. Ini yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kaya di dalam berbagai kebajikan. Ini bicara generous life. Murah hati, saudara ya, murah hati. Sekali lagi konteksnya murah hati nggak cuma uang, tapi banyak hal, saudara ya. Cuman memang kita udah bahas bulan lalu tentang melayani kan. Jadi hari ini kita secara spesifik kita mau bicara mengenai financial, mengenai keuangan, saudara. Murah hati dalam memberi, sama seperti Tuhan Yesus. Coba kita lihat Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. Yuk kita baca yuk 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, saudara, teks ini sedang menjelaskan kepada kita apa perspektif Yesus tentang hidup yang berkelimpahan. Sekali lagi saya lagi bicara perspektifnya Yesus, bukan perspektifnya dunia. Karena kalau perspektifnya dunia, hidup yang berkelimpahan, otaknya langsung keuangan ya, secara materi, kekayaan, kemewahan. Ya, itu perspektifnya dunia. Kesuksesan diukur selalu dengan nominal, uang ya, dengan aset, dengan hal-hal fisikal seperti itu. Itu perspektifnya dunia. Tapi perspektifnya Yesus tentang hidup yang berkelimpahan itu paradoks dengan apa yang diajarkan oleh dunia ya saudara. Jadi Yesus mengajarkan hidup yang berkelimpahan itu adalah kehidupan yang memberi. Karena kalau saudara lihat di ayat 10 Yesus bilang aku datang supaya kamu mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Lalu di ayat 11 jadi kalau baca ayat, saudara jangan dipotong-potong, harus lihat konteksnya. Jadi hidup berkelimpahan itu dijelaskan di ayat 11. Akulah gembala yang baik, nah ini menjelaskan hidup berkelimpahan menurut Yesus adalah sama seperti Yesus memberikan. Ya, memberikan, konteksnya memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Itulah arti dari kehidupan yang berkelimpahan. Kehidupan yang memberi, saudara ya. Kehidupan yang memberi, sama seperti Yesus. Sebaliknya dikatakan ada pencuri. Orang bilang ini iblis ya, padahal nggak ada penjelasan tentang iblis. Kalau sudah baca Yohanes pasal 10 itu sama sekali nggak ada kata iblis di situ. Tapi saya juga nggak tahu kenapa banyak pendeta bilang itu iblis. Itu sebenarnya bisa berlaku pada semua orang, nggak cuma iblis aja. Ya saya setuju aja sih kalau mau dikaitkan kepada iblis. Tapi sebenarnya ini bukan hanya iblis maksud saya. Tapi semua orang itu bisa jadi pencuri dan perampok seperti yang dikatakan. Karena pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan ya.
Jadi sekali lagi konteksnya tentang kehidupan yang berkelimpahan itu adalah kehidupan yang memberi. Berarti siapa yang dikatakan pencuri? Pencuri atau perampok adalah orang-orang yang hidupnya hanya mau mengambil keuntungan dari orang lain. Hati-hati. Memanfaatkan, memperalat, memanipulasi orang lain. Yang penting aku senang, aku menang. Gitu ada lagu lama ya. Persetan orang susah karena aku yang penting asik. Sekali lagi asik ya, hedon saudara ya, gaya hidup hedon. Hati-hati dengan hedonisme saudara ya, kita memperalat orang lain, kita memanipulasi orang lain, ya kita memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan kepentingan demi memuaskan gaya hidup kita yang hedon. Hedon itu kata Yunani, hedon artinya kesenangan, pleasure. Saudara ya, pleasure, hedon. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hedonisme itu adalah sebuah pandangan hidup yang beranggapan bahwa kesenangan, kenyamanan, kenikmatan itu adalah tujuan utama dalam hidup seseorang ya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saudara ya. Itu ada lagunya juga kan, dunia ini mengajarkan hidup tuk senang saja. Tahu gak lagu itu? Hiduplah puaskan jiwa. Ya lagu, aduh ketahuan saya angkatan tahun berapa ya. Itu lagu lama saudara ya. Tapi ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aduh cekek ya. Saudara. Jadi memang dunia itu mengajarkan untuk kita menjadi orang yang selfish, orang yang narsis, yang self-centered ya, yang memperalat orang lain. Jadi orang lain itu kita manfaatkan, kita bikin susah, kita bikin menderita ya, kita manipulasi ya supaya bisa memuaskan hawa nafsu kita, memuaskan gaya hidup kita yang hedon, saudara ya. Hati-hati saudara, banyak orang terlibat hutang yang sebetulnya nggak perlu ya, mereka terlibat dalam masalah-masalah keuangan karena nggak punya self control ya, terlalu gampang didistract gitu ya, apalagi melihat sell, waduh banyak yang nggak dibutuhkan sebenarnya dia beli juga. Jadi dia beli bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan keinginan ya. Dan itu banyak orang punya masalah problem keuangan, sebenarnya kalau dicek akarnya itu adalah nggak punya self control ya, akarnya itu udah nggak bisa lagi membedakan antara kebutuhan, keinginan dan keserakahan. Tiga-tiganya itu dianggap sama, padahal itu berbeda. Kebutuhan, keinginan dan keserakahan itu adalah tiga hal yang berbeda. Tetapi untuk kita bisa melihat itu berbeda, butuh penguasaan diri, dan penguasaan diri itu buah Roh Kudus. Jadi memang kita harus intim sama Roh Kudus. Kalau kita intim sama Roh Kudus, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, baru kita menghasilkan buah Roh Kudus yang namanya salah satunya adalah self control, penguasaan diri. Sehingga Tuhan akan kasih alarm kepada kita, ya. Tuhan perlu nggak nih beli, ya. Tuhan perlu nggak nih belanjakan? Kan ini uang milik Tuhan, bukan milik kita, ya. Boleh nggak senang-senang? Boleh dong. Tuhan mau nggak saudara senang? Halo, amin. Tuhan kita pengen saudara senang. Boleh nggak menikmati hidup? Boleh nggak jalan-jalan, boleh nggak beli pakaian yang bagus, boleh. Saudara boleh mau menggunakan uang itu, it's okay. Selama saudara melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara tetap bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan saudara tetap bisa mengasihi sesama manusia. It's okay. Gunakan semua resources yang Tuhan percayakan untuk loving God and loving people, ya. It's okay. Saudara ya. Jadi tapi kita perlu penguasaan diri ya, kita perlu memilah-milah mana yang perlu, mana yang belum perlu atau tidak perlu ya, ada perlu, belum perlu, tidak perlu ya. Tiga hal itu kita perlu tanya pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Saya berdoa supaya jemaat BIC tidak perlu mengalami penipuan-penipuan secara keuangan. Saudara hati-hati ya, saya kemarin diingatkan sama salah seorang senior pendeta gereja Indonesia yang ada di Korea ini bahwa jemaatnya itu sudah ada yang ketangkep masuk penjara, saudara ya, orang Indonesia. Jangan sampai ini terjadi sama saudara karena ada yang namanya apa itu tipuan phishing ya, phishing. Sorry saya kurang paham dia. Jadi jemaatnya ini tuh ditawarkan, intinya ada gini ya, intinya yang saya ingat intinya adalah jemaat ini tuh ditawarin untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar gitu dengan melakukan pekerjaan yang sangat mudah ya, mengantarkan satu barang ke tempat tertentu gitulah kalau nggak salah ya. Dan dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak hanya dengan melakukan pekerjaan yang mudah. Nah hati-hati tuh dengan yang begitu-begitu saudara ya. Kalau orang udah nawarin saudara sesuatu yang sangat besar dan pekerjaan yang saudara lakukan itu pekerjaan yang sangat mudah, itu saudara harus berhati-hati.
Karena sekarang polisi Korea lagi memantau. Hati-hati dengan mengangkat telepon dari nomor-nomor yang asing juga tuh hati-hati. Saya juga beberapa kali terima itu. Hati-hati pesan-pesan dari nomor-nomor yang sudah tidak kenal. Ya, dan jangan terlalu, ya maksudnya kalau ada orang ngajak, jangan terlalu naif, polos ya. Makanya saya bilang perlu self control. Karena yang penipuan-penipuan itu selalu pasti di depannya itu memikat hati kita. Kalau nggak memikat kita nggak mungkin tertarik ya. Jadi pasti dia akan kasih wah kamu akan dapat bonus sekian banyak, kamu akan dapat keuntungan sekian banyak. Padahal gampang kerjanya cuma begini doang nanti kamu dapat. Nah yang kayak gitu-gitu tuh bahaya ya. Karena Alkitab mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, rajin bekerja. Orang yang tidak bekerja jangan makan, Alkitab ngajarin gitu. Jadi Alkitab mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang tetap bekerja sampai seumur hidup kita. Amin saudara. Saudara tetap harus melakukan tanggung jawab saudara ya. Jangan mau dengan cara-cara shortcut, instan. Ya hati-hati. Saya berdoa nggak ada lah ya jemaat di BIC, tapi sudah ada jemaat dari pendeta gereja Indonesia di Korea yang dipenjara saudara ya oleh kepolisian karena tersangkut kasus tersebut ya. Jadi marilah kita saling menjaga satu sama lain ya. Kalau saudara udah coba jangan hadapi sendirian ya, coba ceritalah dulu sebelum ambil keputusan, ceritalah dulu sama gembala kul saudara atau koordinator bidang pelayanan atau saya dan Susan sebelum ambil keputusan ya. Karena banyak sekali sekarang kasus-kasus penipuan dan itu juga terjadi sama keluarga saya, papa saya habis ya sampai minus. Karena ditawarkan dengan sesuatu yang menggiurkan. Udah bapak gak usah bekerja, saya yang kerja. Ya bapak kasih modal aja, kasih aja ke saya modal sekian. Ini ada nih, saya gak sebut lah ya apa istilahnya. Nanti saya yang kerjain semua, bapak santai aja di papa saya. Santai aja tinggal kasih modal gitu. Gak dicek, gak dikontrol, percayakan semua, kasih semua. Akhirnya habis sudah semua aset keluarga saya habis. Bukan nol tapi minus. Dan kita terjebak dalam hidup dalam hutang yang bikin orang tua saya hampir ya mereka berantem terus soal keuangan ya. Saya ada di tengah keluarga yang pernah mengalami kasus penipuan saudara ya, dan penipu itu selalu nice ya. Yang namanya penipu itu selalu baik ya, nice, dan hati-hati mereka juga pakai ayat-ayat firman Tuhan kadang-kadang ya. Jadi ini yang nipu keluarga kami tuh tanya udah saat teduh belum ya, udah ke gereja belum hari Minggu ya. Jadi hati-hati saudara, jangan pikir kalau orang-orang pakai ayat-ayat firman itu udah pasti hatinya tulus gitu. Jangan terlalu naif lah, kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita ketemu sama serigala-serigala yang mungkin berbulu domba, ngerti ya serigala berbulu domba. Domba itu kan berarti casingnya Kristen, dalamnya serigala. Ya casingnya kelihatannya nice, baik. Ya, tapi dalamnya, saudara hati-hati sama orang yang manis bibir tuh, hati-hati ya. Yang manis bibir, yang ngomongnya tuh manis-manis terus ya. Saudara harus hati-hati tuh sama orang-orang begitu. Saya lebih suka sama orang yang apa adanya, makanya saya nikah sama Susan. Ya karena Susan itu kalau A ya A, kalau B ya B, hitam, putih. Gak ada tuh abu-abu, mencela-mencela ngomongnya ya, berubah-berubah begitu ya. Gak ada saudara, pilih pemimpin yang ngomongannya gak mencela-mencela ya saudara ya. Pilih pemimpin yang punya integritas ya. Kita mau pemilu nih, jadi saudara harus betul-betul berdoa juga supaya cari pemimpin yang ngomongannya itu clear, jelas gitu loh ya. Gak mencela-mencela, berubah-berubah, bahaya kalau pemimpin ngomongannya A di dalamnya B, ya B di dalamnya C. Aduh, kita pusing mau dibawa kemana negara kita kalau pemimpinnya ngomong kayak seperti itu saudara ya. Jadi kita memang harus berhati-hati. Oke, baik saudara, saya hari ini sharing sederhana saja. Udah ditutup ya, oke. Dua poin firman Tuhan. Yang pertama yaitu kerelaan dan yang kedua adalah keseimbangan. Amin saudara. Nah mungkin saudara bertanya kepada saya, ada gak sih bedanya murah hatinya orang Kristen dengan murah hatinya orang yang bukan Kristen saudara ya? Tentu ada saudara. Ya memang kita lihat ada orang-orang yang bukan Kristen, orang-orang yang bukan murid Yesus, tapi mereka generous, betul ya? Ada gak? Halo? Ada. Tapi beda saudara, beda apanya? Beda motivasinya saudara ya. Jadi kalau orang-orang yang bukan Kristen, bukan murid Yesus, mereka itu generous karena memang dididik oleh keluarganya. Dididik dengan sangat baik, dan itu sangat baik kalau keluarga mendidik anaknya sejak kecil. Ayo belajar ngasih, saya juga lagi belajar ngedidik juga ya. Ayo belajar ngasih, kalau ada makanan saya minta dong gitu ya. Saya lagi ngedidik juga, ya kita perlu mendidik ya. Jadi itu sesuatu yang baik. Tapi kalau orang Kristen itu bukan hanya soal pendidikan dari keluarga
keluarga atau lingkungan sosial saja. Itu penting, tapi bukan hanya itu. Kalau kita sebagai murid Yesus, kita itu memberi karena kita mengucap syukur. Karena Yesus sudah memberikan yang terbaik, yaitu hidupnya buat kita. Nah, sebagai ucapan syukur kita mau orang lain juga menikmati kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus itu melalui kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi bagi iman Kristen, motivasi kita memberi itu adalah supaya orang-orang bisa mengalami kasih Tuhan, mengalami anugerah Tuhan. Pemberian adalah sebuah ucapan syukur, ungkapan kasih kita kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi dan memberi hidupnya buat kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita belajar untuk berkata, Christ is enough. Dan marilah kita belajar untuk menjadi serupa dengan Yesus, yaitu memberi hidup kita bagi orang-orang yang Tuhan percayakan. Haleluya. This is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that will ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Banyak dari saudara yang hari ini mau meresponi firman Tuhan, saudara mau belajar membangun kerohanian saudara dengan latihan. Yuk latihan bareng-bareng. Yuk kita latihan supaya kita hidup merdeka dari belenggu cinta akan uang. Karena firman Tuhan berkata cinta uang akar segala kejahatan. Mari kita minta Roh Kudus memenuhi hati kita setiap hari supaya buah Roh Kudus itu boleh terpancar. Salah satunya adalah penguasaan diri, sehingga kita bisa memilah mana yang kehendak Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kita dipersembahkan hanya untuk memuliakan Tuhan, dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang supaya ada keseimbangan, kerelaan dan keseimbangan. Berapa banyak dari saudara yang mau boleh angkat tangan saudara. Bapak, Engkau melihat setiap orang yang mengangkat tangan kanan mereka. Kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita karena kami tahu pemberian ini membebaskan kami dari berhala-berhala di hati kami, membebaskan kami dari berhala mamon
yang menggerogoti iman kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, segala bentuk ikatan, tekanan, apapun secara keuangan hari ini dilepaskan dalam hidup anak-anak-Mu. Sehingga kami semua bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Kami bisa memiliki rasa cukup dan menikmati berkat Tuhan melalui proses, tidak secara instan. Ajar kami untuk mengikuti proses yang Tuhan sedang arahkan, pimpin dalam hidup kami day by day, hari demi hari, sampai Tuhan mempercayakan untuk kami mengelola sesuatu yang lebih besar lagi. Tuhan, hari ini kami berdoa supaya kami menjadi orang-orang yang suka memberi seperti Yesus yang memberi hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sukacita kami berlimpah-limpah-limpah saat kami memberi dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus, terima kasih untuk ibadah di hari ini Tuhan. Biarlah Engkau Yesus menjadi pusat hidup kami. Kami puas, kami cukup, kami berharga karena Yesus Kristus ada di dalam kami. Dan biarlah Christ is enough. Ini menjadi doa kami yang kami hidupi setiap hari dalam kami menjalani aktivitas kami, baik dalam studi, dalam pekerjaan. Biarlah semuanya dipenuhi dengan kasih Kristus, sehingga hidup kami sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa, Engkau yang menyempurnakan ibadah, doa, pujian, penyembahan, persembahan, dan juga firman Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara, dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Pulanglah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang sukacita memberi sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Happy Sunday, God bless you.